Selamat datang di petualangan kita menjelajahi 7 danau terluas di Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat peta Indonesia dari ketinggian. Pertama, kita menuju Danau Matano di Sulawesi Selatan. Danau Matano adalah sebuah danau tektonik dengan ukuran panjang 28 km dan lebar 8 km di Sulawesi Selatan, tepatnya berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Danau ini berada 50 km dari Kota Malili atau ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Menurut WFF, danau ini adalah danau terdalam di benua Asia serta terdalam ke-8 di dunia. Danau Matano yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya sangat menarik. Yang pertama, sebagai danau terdalam di Indonesia dan ke-8 di dunia, Danau Matano memiliki kedalaman rata-rata sekitar 37 meter dan kedalaman maksimalnya sekitar 622 meter. Danau ini berusia sekitar 4 juta tahun, menjadikannya salah satu danau tektonik tertua di Asia Tenggara. Permukaan airnya biru dan tenang dengan pemandangan gua bawah air dan satwa endemik yang menghiasi wilayahnya. Serta aktivitas wisata di Danau Matano menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti berenang, memancing, dan snorkeling, serta menyediakan pemandangan alam yang menenangkan dan indah. Selanjutnya, kita akan menuju ke Danau Paniai yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dengan luas 195 km dan kedalaman 50 meter, danau ini dikenal sebagai salah satu danau terindah di dunia. Keindahan Danau Paniai diakui oleh utusan dari 157 negara ketika berlangsungnya konferensi danau dunia yang dihelat di India pada tanggal 30 November pada 2007. Sebagai danau yang berada di ujung Nusantara, Danau Paniai yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya sangat menarik. Danau Paniai dikenal memiliki panorama alam yang sangat indah dan alami dengan airnya yang jernih dan pemandangan gunung di sekitarnya. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menjadikannya salah satu danau terbesar di Papua. Danau Paniai memiliki kedalaman maksimal sekitar 44 meter yang cukup dalam untuk berbagai aktivitas di air. Danau ini juga dikenal sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar dan udang yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, kini kita berada di Danau Sentarum di Kalimantan Barat yang memiliki luas 270 km persegi dan kedalaman 8 meter. Danau Sentarum adalah danau musiman yang berada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau ini dipenuhi air selama 10 bulan setiap tahunnya, dan sisa airnya akan surut membentuk kolam-kolam kecil yang berisi ikan-ikan kecil. Saat kemarau, air Danau Sentarum memasuk setengah dari aliran Sungai Kapuas. Seperti yang bisa kita lihat pada video berikut ini, kita dapat melihat aliran Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat. Sekarang kita menjelajahi Danau Poso di Sulawesi Tengah yang memiliki luas 323 km persegi dan kedalaman 450 meter. Uniknya, Danau Poso memiliki pasir yang berwarna kuning keemasan meski berada di ketinggian 657 meter dari permukaan laut. Setiap tahunnya, di danau ini digelar Festival Danau Poso untuk memperkenalkan budaya lokal.
Festival ini juga sudah diselenggarakan sejak tahun 1989. Pemandangan di sekitar Danau Poso sangat menawan dengan hutan hijau dan perbukitan yang memberikan perasaan tenang dan kesejukan. Air di tepi danau berwarna hijau, sedangkan di bagian tengah berwarna biru, menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Danau Poso juga menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti berenang, memancing, dan juga snorkeling. Selanjutnya, masih di provinsi yang sama, kita menuju Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Danau ini memiliki luas 350 km persegi dan kedalaman 5 meter karena pendangkalan yang terjadi secara terus-menerus. Danau ini dianggap sebagai danau purba karena terbentuknya danau ini bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Meski disebut sebagai Danau Tempe, tapi bentuknya tidak seperti tempe ya teman-teman. Meskipun luasnya besar, kedalaman maksimalnya hanya sekitar 5 meter. Danau ini merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain. Keindahan alam sekitar Danau Tempe dengan pemandangan hutan dan perbukitan yang sangat menakjubkan. Lalu kenapa ya disebut sebagai Danau Tempe? Danau Tempe mendapatkan namanya bukan dari makanan tempe loh teman-teman, tetapi dari kata tempe dalam bahasa Bugis yang berarti kita. Nama ini mencerminkan konsep kebersamaan dan komunitas yang kuat di antara penduduk setempat yang hidup di sekitar danau ini. Sekarang kita berada di Danau Towuti yang juga terletak di Sulawesi Selatan, memiliki luas 560 km persegi dan kedalaman 203 meter. Danau tektonik purba ini terkenal dengan kejernihan airnya. Danau ini memiliki 5 pulau di tengah danau yang diantaranya yaitu Pulau Loeha, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar. Keunikan dari danau ini yaitu ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis, membuat Danau Towuti dimasukkan dalam kategori Global Ecoregions oleh World Wide Fund for Nature. Danau Towuti terbentuk dari patahan strike slip fault, menjadikannya danau tektonik yang unik. Danau Towuti memiliki kedalaman maksimal 203 meter. Air di Danau Towuti sangat jernih dan bersih, membuatnya ideal untuk berbagai aktivitas air seperti berenang dan berkaca. Danau Towuti adalah danau air tawar terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Akhirnya, kita tiba di Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara yang memiliki luas 1.130 km persegi dan kedalaman 505 meter. Danau ini terbentuk akibat letusan supervulkan sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Pulau Samosir adalah salah satu pulau terkenal yang ada di tengah-tengah Danau Toba. Sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang juga memiliki danau kecil di dalamnya, menjadikannya sebuah danau di dalam danau. Pemandangan di sekitar Danau Toba sangat menakjubkan dengan airnya yang jernih dan perbukitan hijau yang mengelilinginya. Danau Toba adalah pusat budaya Batak dengan banyak desa tradisional dan rumah adat Batak di sekitarnya. Wisatawan juga bisa menikmati tarian musik, makanan khas Batak. Selain menikmati keindahan danau, pengunjung bisa mengunjungi berbagai objek wisata seperti air terjun Si Piso-Piso, Bukit Indah Simarjuranjang, dan Kota Bolon Museum. Itulah 7 danau terluas di Indonesia. Setiap danau memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!